Awal pembukaan pertempuran negeri Wano telah dimulai. Akaza Yanen yang sudah siap di puncak dan sedang berduel dengan Kaido sepertinya cukup membuat Kaido kerepotan. Ya, Kaido, bak seekor kaki 1000 yang dikeroyok oleh beberapa semut merah. Nah, ditambah lagi para Sukuming yang telah berubah wujud menjadi mode sulongnya, yang membuat anak buah Kaido juga sangat kerepotan. Bahkan pada manga One Piece chapter 991 kemarin, Jack berhasil dikalahkan oleh Inuarashi dan Nekomamushi dengan wujud sulongnya. Di sisi lain, Luffy yang ngotot ingin bertarung dengan Kaido tampaknya sedikit kerepotan karena anak buah Kaido yang menghalangi Luffy untuk pergi ke puncak tengkorak Onigashima di mana Akaza Yanen dan Kaido sedang bersiap untuk bertarung. Namun masalahnya, mampukah Akaza Yanen dan wujud sulong dari para Sukuming mampu mengalahkan Kaido? Akankah Luffy memberikan sebuah kejutan kepada Kaido nantinya? Dan tanpa basa-basi, berikut ini merupakan pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong, karena di 100.000 subscriber, Anime OP akan mengadakan giveaway. Seperti yang kita tahu, bukan hal yang mudah untuk mengalahkan seorang Yonko, apalagi seorang Yonko seperti Kaido, yang notabene memiliki bounty tertinggi di antara para Yonko lain. Jelas, kiprahnya di dunia perbajak lautan pun cukup disegani dan bahkan ditakuti. Selain itu, organisasi angkatan laut pun yang turun tangan untuk mengatasi para bajak laut harus berpikir ulang jika mereka ingin mengalahkan Yonko seperti Kaido. Nah, lain halnya dengan tekad balas dendam yang membara dari pengikut klan Kozuki. Tampaknya hal itu pun tidak diperhatikan oleh mereka. Mereka yakin Wano akan kembali lagi seperti sedia kala, dan apa yang diharapkan oleh Oden Kozuki akan terwujud di pertempuran habis-habisan Onigashima. Namun yang perlu diperhatikan adalah mampukah Akaza Yanen dan mode sulong Sukuming mengalahkan Kaido? Rasanya memang cukup berat mereka melawan Kaido. Meskipun di akhir chapter 991 kemarin, Kinemon berhasil memotong semburan Bijudama milik Kaido. Selain itu, wujud sulong yang dimiliki oleh Inuarashi dan Nekomamushi pun pasti ada batasannya. Dan mode sulong pun memiliki efek samping. Setelah mode sulongnya tidak aktif kembali, tubuh mereka akan lemas. Tentunya ini menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh kelompok aliansi bajak laut topi jerami. Nah, Luffy yang mulai menyusul ke puncak tengkorak Onigashima dengan tekad dan keyakinannya bahwa dirinya mampu mengalahkan Kaido memang cukup menarik. Kita tidak memandang Luffy sebagai tokoh utama. Namun menurut Mimin, dengan kekuatannya saat ini memang cukup sulit bagi Luffy untuk mengalahkan Kaido. Meskipun Luffy telah berhasil mengembangkan kekuatan Busosoku Haki-nya bersama kakek Hyogoro di penjara negeri Wano. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan oleh Luffy? Jelas, jawabannya adalah meningkatkan kekuatannya. Ya, dengan tantangan yang semakin besar dan semakin kuat ke depannya, sebelum Luffy berhasil menuju Locktail, tentunya perlu ada peningkatan kekuatan dan kemampuan dari calon sang raja bajak laut ini. Dan terkait hal ini, banyak para fan One Piece meyakini bahwa cepat atau lambat Luffy akan memperlihatkan atau mendapatkan Gear 5. Selain Gear 5, ada juga yang beranggapan bahwa Luffy akan mengalami evolusi atau awakening, terutama dari buah iblisnya. Memang sampai sejauh ini hanya ada 2 karakter atau 2 orang yang sudah memperlihatkan kemampuan awakening buah iblisnya, khususnya untuk kekuatan buah iblis tipe Paramecia, yaitu Carlot Katakuri dan Don Quixote do Flamingo. Nah, momen pertarungan Luffy melawan Kaido rasanya sangat tepat untuk Luffy
mengeluarkan kekuatan barunya. Berkaitan tentang awakening, memang masing-masing buah iblis tentunya akan memiliki kemampuan dan bentuk awakening yang berbeda. Untuk Luffy sendiri, ada kemungkinan saat awakening tersebut muncul, Luffy bukan akan merubah sekelilingnya menjadi karet, melainkan kemungkinan terbesarnya adalah tubuh karetnya bisa membentuk senjata apapun yang ada dalam pikirannya. Hal ini pun tentunya akan meningkatkan jarak serangan Luffy, sama seperti halnya Gear 4. Luffy akan mampu menyatukan berbagai teknik lainnya menjadi Gear 5. Awakening dari buah iblis atau Gear 5 ini bisa dibilang akan menjadi senjata yang paling kuat yang pernah dimiliki oleh Luffy. Tentunya kemampuan awakening ini juga akan dilapisi oleh Bushozoku Haki, yang membuat serangan atau teknik ini semakin bertambah kuat. Atau mungkin nantinya Luffy juga akan mampu merubah tubuhnya menjadi sebesar sebuah pulau kecil, mirip seperti kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Sanji One Wolf. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa bisa jadi Gear 5 milik Luffy ini nantinya terinspirasi dari sosok Kaido dalam bentuk naganya, di mana Luffy akan mampu membentuk kulitnya menjadi lebih kuat dan lebih padat. Kekuatan tersebut juga akan dipadukan dengan kekuatan Bushozoku Haki tingkat tinggi yang telah dimiliki oleh Luffy saat latihan bersama kakek Hyogoro. Nah, jika nantinya Luffy berhasil menguasai atau meningkatkan kekuatannya ini, tidak ada satupun senjata ataupun kekuatan lainnya yang bisa menembus serta membuat luka di tubuhnya. Namun sama seperti halnya Gear 4, tentunya pasti akan ada efek sampingnya. Nah, jika nanti memang benar terjadi, tentu hal ini bisa menjadi salah satu kekuatan Luffy sebagai bekal persiapan untuk menghadapi berbagai kejutan dan kekuatan yang jauh lebih kuat. Jadi, apakah Eiichiro Oda akan memberikan Gear 5 yang sangat dahsyat tersebut kepada Luffy? Ya, kita nantikan saja jawabannya dari Oda Sensei. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang Gear 5 milik Luffy. So, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira apakah pertarungan Luffy versus Kaido ini akan membuat Luffy mengeluarkan kekuatan Gear 5? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.